dengan apa yang diceritakan Pak Ansar. Dan kebanyakan ini pengalaman mungkin di sini juga. Kalau rumpun itu banyak, tetapi yang keluar malek kenapa cuma 4-5 dalam satu rumpun? Itu kenapa? Di biosaka tidak ada. Semua rumpun keluar malek, raketan cilik. Ya, ada teman dari Dudek yang sudah menggunakan biosaka juga sudah panen, nanti bisa berbagi pengalaman dan kita yang saat ini masih kondisi tanamannya seperti ini. Monggo sedaya mau sarapan Rin. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Gubernur Pertanian yang saya hormati, teman-teman petani yang juga saya banggakan. Terima kasih waktu yang disampaikan oleh Bapak Wadid untuk pembawaan. Terus terang saya di sini ndak bisa ngomong apa-apa karena kemungkinan dari pengalaman Bapak Ibu mungkin lebih pengalaman Bapak Ibu daripada kami. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua mengenai tanah, kemungkinan tanah di sini lebih baik dari tanah di Mbudeh. Karena apa? Karena tanah di sana tanah gesit dan airnya itu selalu kurang. Kecuali tahun ini. Tahun ini alhamdulillah airnya banyak. Tetapi dari pengamatan kami untuk hasil panen tahun ini relatif menurun 40%. Dikarenakan apa? Penyakit tidak ada, tetapi yang kebanyakan itu rontok. Nah, rontok ini dari dinas kemarin pada waktu di Punden, yaitu dikarenakan karena tanahnya sudah rusak. 40%, Bu. Sebagai contoh, yang di sebelah Bapak Wanto, sebelah selatannya Bapak Wanto itu, yang dulunya ditebas orang itu 12 juta, kemarin dijual timbang cuma dapat 5.200.000. 50. Nah, ini salah satu contoh. Oleh karena itu, dari kemarin sejak kita dengan Pak Wardi itu otak-atik masalah biosaka, kita terus dalam hati kita mantap. Karena di dalam video-video yang beredar itu, di situ ada Bapak Dirjen, ada Bapak, pokoknya pertanian profesor itu menganjurkan penggunaan biosaka. Oleh sebab itu, kami dan teman-teman pemuda Tani Mbudeh membuat dan mengaplikasikan biosaka. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini dalam real kenyataan untuk pengguna biosaka yang rajin atau yang aktif untuk tahun ini, terutama yang diubin oleh dinas kemarin, yaitu mempunyai hasil yang meningkat. Sebagai contoh saya katakan punya Bapak siapa itu, Bapak Dadi yang dekat rumah itu Pak, yang sebelah selatan kemarin itu luasan kurang lebih yang sebelah barat jalan 1 kotak. Sekarang real hasil timbangan dapat 1 ton 36 kilo 1 kotak. Padahal biasanya di tempat kami Pak, di Penebas itu menganggarkan paling gemuk atau paling subur itu 1 kotak 7 kuintal. Itu lahan yang pertama. Sedangkan yang kedua lahan Bapak siapa Partono yang di Ubin yang sebelah yang selatannya desa Pas. Itu kemarin dengan penggunaan pupuk yang begitu rendah, karena 1 kotak itu cuma 20 kg urea. Itu alhamdulillah 1 kotak mendapatkan 1.225 kg 1 ton lebih. 1 ton lebih. Dengan perlakuan penyemprotan biosaka rutin dan pupuk kandang karena mereka punya sapi. Karena Bapak itu punya sapi. Hanya 20 kilo urea. Kotak. Sekotak 20. Sekotak 1.400 lah. 1.400 meter. Aku rong kotak mek rong, aku rong kotak malah.
Ini terus yang terakhir yaitu punya Bapak Agus ya. Punya Agus yang sebelah Jalan Punden. ya. Sebelah Punden itu 300. 2.100 itu dengan perlakuan pupuk cuma 10 kg itu hasilnya sama dengan full kimia yaitu dapat 872 kilogram. Padahal biasanya kan memang di rata-rata untuk kimia full itu segitu. Jadi masih hemat dalam perawatan, biaya perawatan. Ini. Dan alhamdulillah yang pakai Biosaka itu tidak ada kerontokan, tidak rontok, tidak seperti yang saat ini terjadi di Desa Mbudeh. Ini kenapa? Yang full Biosaka tanpa kimia kemarin, Pak? Ini baru panen Pak, tadi saya kesini baru di Terasar. Oke, saya sudah dapat Punya Bapak WA-nya. Siswanto. Iya, saya sudah dapat WA-nya. Oh, ini itu pengalaman Pak. Karena kita mengamati bahwa tanah-tanah kalau kita full kimia semakin tahun semakin rusak. Katakanlah semacam itu. Kalau mengenai penyakit dan lain sebagainya itu ada caranya sendiri seperti hama. Kalau dalam organik Pak Wadi sudah mengetahui karena sering konsultasi dengan kita. Dan hasil dengan pakai buatan sendiri itu juga tidak kalah dengan beli Pak. Makanya jangan khawatir. Tadi saya katakan kalau wereng untuk pengalaman Bu ya, untuk wereng itu kita pakai tembakau dan urin kelinci. Nih, kalau daun putih itu kita pakai mudah sawanan. Daun putih yang ulat itu, dringo sama dringo. Pakai dringo direndam itu. Kalau mau hama-hama dan lain sebagainya bawang putih wis hilang. Ini kalau mengenai organik itu nanti. Untuk pengalaman lagi di Desa Mbudeh saat ini, yaitu memang hasilnya begitu menyedihkan. Yang kimia full ya? Yang kimia full menyedihkan betul. Ini. Karena kami kelompok tani pengguna Biosaka selalu mengamati dan membandingkan karena baru tahun ini Bu, dan kita sudah panen membandingkan dengan yang pakai kimia full. Nangis Pak petani kono. Terus terang nangis saat ini. Penyebabnya rontok doang, rontok. Penyebab penyakit yaitu sebelum merapu pada waktu meret. Kata, itu kena jamur. Jamur diobati jeret, terus pada saat ini terjadi kerontokan. Jamur bukan diurea Pak, tapi diobati pakai fungisida. Kembali, tetapi saat ini terjadi kerontokan. Kemungkinan besar, pengamatan saya ada dua. Satu, tanahnya rusak, yang kedua kebanyakan herbisida. Masuk. Nih, kebanyakan. Karena saya amati orang-orang yang itu awalnya itu adalah sering nyemprot herbisida. Bukan cuma 2-3 kali. Setiap ada gremes, kalau orang sana bawa pergi tangki nyemprot. Ini kesalahan 1% tanah pengen telur. oleh sebab itu sama tanamannya sama Pak, tapi jenengan senggo jenengan usaha ingatan iki sama. Nuwun sewu Pak. Ya. Niku ngangge benih jenisnya Pripon. 32. Benih sendiri atau label Pak? Ada yang beli, Nggih. ada yang benih sendiri. Nggih. Dan sing Yang beli sama saja Pak. saking toko nggih. Ya, dari toko. Yang namanya Mbak Kasih Sujak Mbudeh. Kalau nganu nggih, Monggo. masalah padi rontok niku banyak faktor hal, Pak. Ya. Yang menjadi napa niku padi rontok niku. Ya.
kita di lahan yang tak ada hujan, penggunaan herbisida itu betul Pak. Apa itu purna tumbuh sama pasca tumbuh. Nggih. Nggih ya. Nggih. Jenengan bakdo urung ana pengolahan lahan wae mesti disemprot ke sitop nggih ya. Mungkin mun di traktor diratake semprot meleh wonten meleh. Habis tanam semprot rukul semprot meleh. Apalagi ana sing bentuke tabur herbisida yang berbentuknya tabur. Itu yang pertama penggunaan herbisida. Yang kedua adalah penggunaan pupuk kimia yang terlalu lama menumpuk di tanah kita. Residunya sudah terlalu banyak. Kalau herbisida itu contohnya ngeten, Pak. Dia tidak ada pengikat di tanah. Jadi contohnya ngeten. Dia nyemprot pinggir galeng, dia semprot obat cuket. Keterak banyu sithik ambrol mesti, Pak. Ini apa mboten? Karena sifatnya herbisida itu menghilangkan, ada faktor kimia yang menghilangkan sifat alkalisnya, Pak ya. Iya. Yang Unsur yang mengikat. yang menjadi terus gembur, tapi gemburnya bukan gembur karena sehat. Iya. Nah, itu menjadi faktor itu. Terus yang ketiga penggunaan unsur K yang Berlebihan. kurang di kimia atau organik itu harus kurang itu Pak Di kan. Pakai apa itu BWD itu kita lihat nanti unsur K yang ada di tanaman kita itu mesti kurang. Kalium, Pak ya. Kekurangan Kalium. HCl, Pak ya. Gambaran kalium. Kalium ya. Nek di kimia nggih dengan kurang HCl. Itu kurang di kita karena tekstur tanah di tada hujan kayak gitu. Terus yang keempat adalah pemilihan benih, Pak. Pemilihan benih. Nun sewu. Kita di musim tanam pertama rata-rata nganggo bibit dhewe. Boten bibit tumbas. Padahal bibit dhewe niku kita mengalami penurunan apa Mas? Jadi Mas. Kualitas dari label SS itu menjadi apa Mas? ES. Nah, itu mun berkurang secara generasinya. Terus itu yang keempat, terus yang kelima itu apa Mas? Gabah tinggal yang jedilan. Jedilan. Terus itu Pak, pola tanam nuwun sewu. Kalau di Puncak Wangi rata-rata saluran semua. Ya, nggih rata-rata Iya, Pak, nggih. Nggih. Rata-rata saluran. Disawur tren. Nggih. Kenapa kok harus sauran? Nggih niku bolak-balik karena proses irigasi kita belum jadi di Winong itu. Nek upamane irigasi ku wis ana, nggak mungkin ada sauran. Dari Bapak Pak Largo yaitu mengenai kelemahan ataupun terjadinya apa itu pari rontok. Itu kalau tadi kan kesimpulan dari kami kan herbisida sama tanah. Iya. Dan alhamdulillah ada tambahan Iya, dari betul. Pak Largo. Terima kasih Pak. Tuh, tetapi ada saya tekankan untuk petani sini karena belum apa itu terlambat. Pada waktu meteng itu biosaka ditambah dengan ada yang pakai KNO putih, KNO 3 itu, ada yang pakai susu saset, terserah nanti pilihannya, ada yang pakai MKP. Dan yang pakai itu semua, alhamdulillah ditimbangannya bagus. Genas. Rendemennya tinggi. Ya, pokoknya timbangannya bagus lah. Nah, susu satu saset, satu tangki cuma satu saset. Itu pengalaman. Susu kental manis sama susu cair itu. Sasetan itu loh Pak. Susu kental manis. Nah, sasetan satu tangki satu. Iya laksana. Di Mbudeh terdapat kelompok tani yaitu Taruna Tani. Itu anggotanya kurang lebih 30 orang dan itu kebanyakan pemuda. Dan pemuda juga siap menyemprot di mana-mana. Sambatan ya. Sambatan seperti di Jeta, di Ploso itu kepala desa itu Nyebrang ke nggak tangga karuan. desa sampai. Dan alhamdulillah untuk hasil di sana juga kemarin kita dikirimi video-video ya lain daripada yang lain lah, pokoknya intinya itulah
Itu. Ya, kalau saya amati sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ansar dari awal, yaitu umur sekian nanti segini, terus gini, itu hampir sama dengan apa yang diceritakan Pak Ansar. Dan kebanyakan ini pengalaman mungkin di sini juga. Kalau rumpun itu banyak, tetapi yang keluar malai kenapa cuma 4-5 dalam satu rumpun? Itu kenapa? Di Biosaka tidak ada. Semua rumpun keluar malai, raketan cilik. Wes iku wes sing tinggu pedoman. Kantun jenengan. Pokoknya. Kantun jenengan pokoknya. Ini kenyataan. Makanya tadi kan saya jelaskan. Satu kotak untuk di Desa Mbudes sampai 1 ton wong dogumun. Nggih. Euforianya Pak untuk tahun mendatang MT2 ini pada mau menggunakan Biosaka atau tidak? Petani yang lain mau mencoba atau kebanyakan responnya? Kalau saya dengar omongan semakin tambah. Mau berusaha gitu. Karena hasilnya setidak-tidaknya sama dengan yang pakai kimia full. Sementara itu Pak Wadi, kalau ada apa-apa nanti bisa konsultasi juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu waktu yang diberikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Baik. SL Mandiri Umi Harjo, oke.